Dari hasil interogasi itu adalah dia ini siswa SMA 1 Poso, akademisnya bagus, nilainya bagus, punya kecerdasan. Lalu dia keluar dari sekolah itu, dia berhenti. Karena apa? Dia mendapatkan pemahaman bahwa sekolah ini dibangun oleh negara Togut dengan biaya-biaya dari uang riba. Coba, ini semua adalah negara riba karena ada kelindan perbankan di sini. Coba bayangin tuh. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada seorang mahasiswi Gunadarma yang dia meyakini bahwa karena bank itu adalah riba, lalu semua ini menjadi riba, termasuk jalan aspal yang melibatkan bank, gaji pegawai negeri yang melibatkan bank, sehingga menurut dia KTP pun itu adalah benda haram. Sehingga apa? Dia merasa mengalami keterjepitan sosial, lalu dia nyerbu ke Mabes Polri, bawa airsoft gun, dia bunuh diri di situ, minta ditembak. Namanya Zakiyah Aini, tahun 2020. Ini loh, bahaya sekali. Kemudian yang saya kisahkan kedua adalah ketika kemarin Densus melakukan penangkapan di Poso sebanyak 22 orang secara serentak di semua sekitar Poso, ada Tojo Una-Una, Ampana, dan juga di kota Poso ada salah satu anak muda yang saya wawancarai, saya interogasi. Umurnya belum genap 17 tahun. Dia ditangkap karena dia ingin melakukan aksi teror, melakukan latihan-latihan militer untuk naik ke Gunung Biru menggantikan kelompoknya Ali Kalora yang sudah dihabisi. Nah, dari hasil interogasi itu adalah dia ini siswa SMA 1 Poso, akademisnya bagus, nilainya bagus, punya kecerdasan. Lalu dia keluar dari sekolah itu, dia berhenti. Karena apa? Dia mendapatkan pemahaman bahwa sekolah ini dibangun oleh negara Togut dengan biaya-biaya dari uang riba. Coba, ini semua adalah negara riba karena ada kelindan perbankan di sini. Coba bayangin tuh. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada seorang mahasiswi Gunadarma yang dia meyakini bahwa karena bank itu adalah riba, lalu semua ini menjadi riba, termasuk jalan aspal yang melibatkan bank, gaji pegawai negeri yang melibatkan bank, sehingga menurut dia KTP pun itu adalah benda haram. Sehingga apa? Dia merasa mengalami keterjepitan sosial, lalu dia nyerbu ke Mabes Polri, bawa airsoft gun, dia bunuh diri di situ, minta ditembak. Namanya Zakiyah Aini, tahun 2020. Temuan-temuan seperti ini kemudian saya mengambil kesimpulan adalah bahwa paham-paham yang seperti ini pada akhirnya memberikan kita kepada dua pilihan. Either kita menjadi orang munafik atau menjadi kita manusia-manusia yang sempit. Ini waktunya. Ya, ini kesimpulan saya. Kesimpulan saya itu pada akhirnya adalah kita betul-betul harus mempelajari agama itu secara komprehensif. Kalau kita mengharamkan bank, jangan naik pesawat, siapapun. Tidak ada maskapai penerbangan yang membeli lunas pesawat itu. Semuanya nyicil, pakai bunga dek. Jangan naik haji, naik pesawat. Jalan kaki aja. Janganlah kita jadi orang yang hipokrit, yang munafik, mengharamkan sumbernya dari hulu sampai hilirnya kemudian merasa dihalalkan. Ini jangan sampai seperti itu. Konsep usul fikih itu adalah tabi'ut tabi'un. Kalau di atasnya haram, di hilirnya pasti haram. Kalau di atasnya halal, di bawahnya belum tentu halal, bisa jadi haram. Legen, tua, cuka. Halal, haram, halal. Tapi kalau di atasnya haram, ke bawahnya haram semua. Bir sepakat, kita haramkan. Bir ya. Kalau kalian jadi tukang parkir di pabrik bir, haram juga penghasilannya. Itu loh konsep usul fikih. Kalian kalau ingin mengharamkan bank konvensional, apa yang kalian kenakan ini semua melibatkan bank. Kalian akan menjadi munafik semua. Lalu apa antisipasinya? Darul Iftah Majelis Ulama Mesir kemudian menghalalkan bank-bank konvensional ini dengan alasan riba. Kita betul-betul mengharamkan itu. Allahu ahallal bai'a wa harrama riba, jelas. Tapi
apakah bank konvensional masuk kategori riba? Ini yang diredefinisi ulang. Hukum perbankan itu diharamkan ketika produknya belum ada di abad pertengahan. Ini loh yang perlu redefinisi itu. Yang terakhir, maaf, yang terakhir adalah, pada intinya adalah apapun keyakinan kalian, tafsir kalian, agama kalian, satu kuncinya. Ini yang disebut dengan moderasi beragama. Kalau kalian meyakini bahwa Tuhan itu satu, yang Islam nih, yang Islam. Kalau kalian betul-betul meyakini kul huwallahu ahad, kalian betul-betul menganggap bahwa Islam itu adalah monoteism, termasuk yang beragama lain, maka kita juga harus meyakini bahwa manusia dimanapun dengan agama yang berbeda-beda, dengan Kristen, dengan Hindu dan Buddha, itu pasti diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini tolong kalian rekam. Kalau kalian ini diciptakan oleh Tuhan yang sama, lalu untuk apa kalian itu bertikai dengan keyakinan dan keimanan itu? Itu loh kuncinya. Itu yang disebut moderasi beragama. Moderasi beragama ini bukan sekuler, bukan liberal, bukan. Tetaplah kalian dengan keyakinan-keyakinan agama dan tafsir-tafsirnya itu. Satu saja, jauhi kebencian, jauhi kekerasan, jaga nama baik agama masing-masing. Supaya apa? Supaya agama kalian ini tetap menjadi daya tarik. Kalau agama kalian ini lebih identik dengan kekerasan, kebencian, caci maki dan sebagainya, jangankan orang yang berbeda agama yang mau tertarik dengan agama kamu, orang yang seagama dengan kamu aja bisa saja meninggalkan agamanya. Orang kalian itu kan udah tahu ya cara mau. Kita terakhir, paling terakhir banget nih, mumpung lagi ngobrol MC-nya, paling terakhir banget, kita selalu mencatat bahwa ada orang non-Islam masuk Islam. Oh, kita girang banget. Sinead O'Connor masuk Islam, wah keren. Marcel Siahaan masuk Islam, keren. Kita hanya menghitung secara statistik orang non-Islam yang mengkonversi agamanya ke dalam agama Islam. Tapi kita tidak pernah mencatat orang Islam yang keluar dari Islam, tidak pernah ada prosesinya, tidak pernah ada statistiknya. Karena KTP-nya tetap Islam, tapi dia sudah menjadi agnostik atau menjadi ateis. Kenapa? Karena Islam selalu digambarkan dengan kekerasan-kekerasan dan kebencian, membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain, sehingga hidupnya seperti pepat dan sempit. Agama bukan tujuannya untuk itu. Agama itu adalah melonggarkan berbagai isi batinnya tanpa menghilangkan konsep-konsep teologisnya, tanpa menghilangkan kehausan spiritualnya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Ini agak sedikit ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena saya yang fakir ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.